Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andaniani, Stambuk A241 18045. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Ilmiah. Berikut ini adalah usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Hubungan Konsentrasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada materi usaha dan pesawat sederhana di SMP Negeri 1 Pangaleh. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Belajar merupakan sebuah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman yang didapat melalui interaksi. Menurut Asmani, tahun 2013, ada dua indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses belajar, yaitu daya serap terhadap pelajaran dan perubahan perilaku siswa. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi rendahnya daya serap siswa adalah konsentrasi. Menurut Supriyo tahun 2008, konsentrasi adalah pemusatan perhatian pikiran terhadap suatu hal dengan mengesampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Konsentrasi memegang peranan penting bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu mata pelajaran yang membutuhkan konsentrasi cukup tinggi adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang merupakan integrasi dari cabang ilmu sains di dalamnya. Terkhusus pada pelajaran fisika, menekankan pada pemberian pengalaman langsung dan berpusat pada siswa serta lebih banyak dilakukan dengan penjelasan rumus-rumus. Usaha dan pesawat sederhana adalah salah satu materi fisika yang diajarkan di SMP. Dalam materi usaha dan pesawat sederhana, banyak terdapat rumus-rumus dan konsep, sehingga sudah seharusnya siswa berkonsentrasi terhadap materi dan proses pembelajaran agar mendapatkan hasil belajar yang baik. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara konsentrasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada materi usaha dan pesawat sederhana di SMP Negeri 1 Pangaleh. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi usaha dan pesawat sederhana di SMP Negeri 1 Pangaleh. Manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis, memberikan sumbangan ilmiah bagi dunia pendidikan, yaitu tentang terdapatnya hubungan antara konsentrasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, manfaat praktis. A. Memberikan informasi berupa pentingnya konsentrasi dalam belajar terhadap hasil belajar yang diperoleh. B. Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang relevan di kemudian hari menjadi bahan kajian lebih lanjut. Batasan istilah. Yang pertama, konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Kedua, hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar pada penelitian ini difokuskan pada materi usaha dan pesawat sederhana. Bab 2. Penelitian yang relevan. Kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Penelitian yang relevan bersumber dari Putri Rahmadani tahun 2009, penelitian dari Fajar Nur Rahim 2017, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Nurul Pratiwi tahun 2019, dan penelitian Asti Wulan Maulida tahun 2020. Kajian pustaka. Konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Kedua, hasil belajar. Hasil belajar menurut bahasa terbagi menjadi dua kata, yaitu hasil dan belajar. Hasil belajar merupakan hal terpenting dalam suatu pembelajaran.
Sardiman tahun 2014 menyatakan bahwa hasil belajar merupakan sebuah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan sekumpulan kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi baik dalam bentuk tes, tertulis maupun tak tertulis, yang diberikan oleh guru atau pendidik. Hasil belajar tersebut dapat menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, materi usaha dan pesawat sederhana. A. Usaha. Usaha atau kerja dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan. Adapun pengertian usaha dalam fisika berbeda dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Usaha dalam fisika diartikan sebagai besarnya gaya dikalikan dengan perpindahan yang searah dengan gaya. Jadi, dalam fisika, sesuatu dikatakan melakukan usaha jika terjadi perpindahan. Kita dapat memperhatikan gambar. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali delta S. B. Pesawat sederhana. Terdiri dari katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Kerangka pemikiran. Konsentrasi belajar mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar diukur dari tes materi usaha dan pesawat sederhana. Adapun indikator konsentrasi belajar meliputi mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh, perhatian yang fokus pada materi pelajaran, adanya gerakan anggota badan yang tepat atau sesuai dengan petunjuk guru, dan menjaga sikap untuk tetap fokus pada pelajaran. Hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H0. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara konsentrasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi usaha dan pesawat sederhana di SMP Negeri 1 Pangale. H1. Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara konsentrasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi usaha dan pesawat sederhana di SMP Negeri 1 Pangale. Bab 3. Metode penelitian. 3.1. Jenis penelitian dan desain penelitian. 3.1.1 Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu semua informasi atau data penelitian dinyatakan dalam bentuk angka yang dianalisis dengan statistik dan hasilnya dideskripsikan. Kedua, desain penelitian. Adapun desain penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang memperhatikan hubungan antara variabel-variabel di dalam penelitian. Gambar desain penelitian adalah sebagai berikut. X terhadap Y. Dengan X adalah variabel bebas, konsentrasi belajar, dan Y adalah variabel terikat, hasil belajar. 3.2. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Pangale, Sulawesi Barat, pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. 1. Populasi. Populasi dalam penelitian ini meliputi segala sesuatu yang dijadikan subjek penelitian yang dikehendaki peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Pangale yang terdaftar pada tahun ajaran 2021-2022 dengan jumlah siswa 58 orang. Kedua, sampel dan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dari anggota populasi dengan pertimbangan tertentu. Jumlah sampel penelitian yang digunakan yaitu satu kelas yang berjumlah 29 orang. 3.4. Definisi operasional variabel. Pada penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah konsentrasi belajar, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar. 3.5. Jenis dan sumber data. Jenis data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari hasil skor kuesioner konsentrasi belajar dan skor tes hasil belajar materi usaha dan pesawat sederhana. Sumber data. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian yaitu data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, terdiri atas variabel bebas X dari kuesioner konsentrasi belajar dan data variabel terikat Y diperoleh dari tes hasil belajar materi usaha dan pesawat sederhana
yang masing-masing disebar kepada siswa. 3.6. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan, kedua, tahap pelaksanaan, dan ketiga, tahap akhir. 3.7. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner atau angket konsentrasi belajar. Kuesioner konsentrasi belajar diselesaikan oleh responden melalui pengisian angket berdasarkan pada skala Likert. Kedua, tes hasil belajar. Tes hasil belajar dibuat dengan berpedoman pada taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi Anderson dan Krathwohl tahun 2001 pada halaman 66-88 yang terdiri atas aspek A. Mengingat, B. Memahami atau mengerti, dan C. Menerapkan. 3.8 Teknik analisis data. Pertama, menggunakan uji normalitas data dengan rumus KS sama dengan 1,36 dikali akar N1 ditambah N2 per N1 dikali N2. Yang kedua, menggunakan uji linearitas. Uji linearitas digunakan dengan maksud untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak. Dalam pengujian linearitas menggunakan bantuan SPSS, pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi yaitu 1. Apabila nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kedua, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y. 3.9 Uji hipotesis. Pertama, menggunakan analisis korelasi sederhana. Pengujian hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya hubungan konsentrasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Pengujian dilakukan menggunakan rumus korelasi produk moment dari Subiono tahun 2017. Dengan rumus sebagai berikut yang terlihat pada layar. Yang kedua, menggunakan uji determinasi. Untuk mengetahui secara kuantitatif hubungan antara konsentrasi belajar X terhadap hasil belajar Y, digunakan dengan uji determinasi pada persamaan seperti pada layar. Sekian pemaparan proposal dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.